Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu ide yang kedengarannya besar banget, mungkin agak intimidatif malah, dari buku The Cheat Code karya Brian Wong. Judulnya aja udah ambisius ya. Sangat. Kita akan fokus ke satu bab. Cheat 26, Be Legendary. Nah, misi kita di sini sebetulnya simpel. Kita mau cari tahu apa sih artinya legendaris itu dalam konteks kerjaan dan hidup kita sehari-hari. Iya. Karena dari sumber yang kita pegang ini, ternyata konsepnya jauh lebih, lebih membumi dan bisa dicapai daripada yang kita bayangin. Betul sekali. Gini, gagasan utamanya itu justru bukan soal jadi figur mitos yang serba bisa. Sama sekali bukan. Bukan jadi pahlawan super ya. Bukan. Buku ini justru ngajak kita buat lebih strategis. Secara sadar memilih dan mengasah satu kualitas luar biasa. Satu aja. Yang bikin orang ingat sama kita. Intinya di situ, fokus dan konsistensi. Dan yang bikin saya tertarik, prinsip ini ternyata berlaku di skala yang beda-beda banget. Dari cara kita kerja di tim kecil, sampai cara perusahaan raksasa kayak Amazon mendominasi dunia. Bener, ini tentang membangun sebuah reputasi yang begitu kuat sampai jadi semacam legenda. Baik itu di lingkungan kantor kita, atau ya itu tadi, di pasar global. Oke, kita coba bedah lebih dalam ya. Oke, ide utama di balik Be Legendary ini sebetulnya cukup melegakan loh. Penulisnya, Brian Wong, bilang ini bukan soal jadi sempurna di semua hal. Justru kebalikannya. Kita diminta milih satu kekuatan super atau superpower, cuma satu. Dan definisi kekuatan supernya di sini sengaja dibuat sangat bisa dijangkau. Ini bukan soal bisa terbang atau baca pikiran, kan? Jauh dari itu. Contoh-contoh di buku ini relevan banget. Mungkin Anda adalah orang yang selalu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Selalu. Kata kuncinya itu. Iya, selalu. Atau orang yang dikenal karena selalu tenang, bahkan di bawah tekanan paling berat sekalipun. Bisa juga yang selalu punya solusi baru yang out of the box. Atau yang paling ulet. Bahkan ada satu contoh yang sekilas terdengar lunak, tapi sebenarnya kuat banget. Nah, ini favorit saya. Yaitu menjadi orang yang selalu paling baik ke semua orang, tanpa kecuali. Ini menarik kan? Karena di dunia kerja, baik itu sering dianggap remeh. Dianggap lemah malah. Betul, dianggap lemah. Tapi buku ini justru menyebutnya superpower. Menurut Anda, kenapa gitu? Karena ini bukan lagi soal skill teknis, tapi soal spesialisasi reputasi. Gini, menjadi yang paling baik secara konsisten itu menciptakan lingkungan kerja yang positif, mempermudah kolaborasi, dan membangun loyalitas yang luar biasa. Jangka panjangnya, orang jadi pengen kerja bareng Anda, klien percaya sama Anda. Sifat itu jadi aset strategis yang nggak bisa ditiru. Ini soal keandalan karakter. Oh, jadi pas orang mikirin kita, satu kata itu langsung muncul. Oh, proyek ini butuh diplomasi. Panggil dia. Dia legendaris soal itu. Tepat. Jadi ini tentang siapa kita, bukan cuma apa yang bisa kita lakukan. Tapi tunggu, apa nggak ada risikonya? Jadi semacam one trick pony, cuma dikenal karena satu hal aja. Apa kita nggak jadi terbatas? Itu pertanyaan yang sangat valid. Tapi saya rasa buku ini melihatnya gini, superpower itu bukan satu-satunya keahlian Anda, tapi lebih kayak jangka reputasi Anda. Jangka reputasi? Oke, itu headline Anda. Orang mungkin pertama kali datang ke Anda karena Anda legendaris soal kecepatan. Tapi begitu mereka kerja bareng, mereka bakal lihat semua skill lain yang Anda punya. Jadi ini bukan soal membatasi diri, tapi menciptakan pintu masuk yang paling jelas buat orang lain. Masuk akal. Jadi ini semacam strategi marketing buat diri sendiri ya, menentukan satu unique selling proposition yang paling nonjol. Bisa dibilang begitu. Nah, ide ini jadi lebih klik buat saya waktu buku ini menerapkannya ke skala yang masif, ke perusahaan raksasa. Benar, analogi ke perusahaan ini sangat mencerahkan. Buku ini nyebut beberapa contoh sekilas, kayak Apple yang legendaris karena inovasinya atau Disney karena... Kepercayaan. Betul, kepercayaan. Tapi studi kasus utamanya itu Amazon. Dan superpower legendaris Amazon menurut buku ini adalah kesabaran. Awalnya saya bingung. Di dunia teknologi yang serba cepat, sabar kan kedengarannya kayak kelemahan. Tepat. Tapi di sini letak jeniusnya strategi mereka. Dan ini dibuktikan dengan fakta yang paling nggak masuk akal yang diangkat buku ini. Jeff Bezos, pendirinya, itu secara praktis mengabaikan laporan keuangan triwulanan. Tunggu. Ini kan melawan semua aturan bisnis modern.
Bagi seorang CEO di era Wall Street yang terobsesi hasil per kuartal, ngabaikan laporan keuangan itu kan dosa besar. Ibaratnya pilot yang sengaja nggak lihat panel instrumennya. Iya. Tepat, tapi tindakan itu bukan kelalaian. Itu adalah sebuah pernyataan strategi yang sangat kuat. Legenda kesabaran Amazon dibangun di atas visinya yang ekstrim jangka panjang. Oke. Bezos sadar, tren pasar, teknologi baru, kompetitor, semua itu bahkan datang dan pergi. Tapi ada beberapa hal fundamental yang nggak akan pernah berubah. Apa aja tuh? Dia pernah bilang, dia nggak bisa bayangin dunia 10 atau 20 tahun lagi, di mana pelanggan bilang, "Duh, saya harap harga di Amazon lebih mahal," atau "saya harap pengiriman barang saya lebih lama." Iya juga ya. Itu kebenaran abadi dalam retail. Pelanggan akan selalu mau harga termurah dan pengiriman tercepat. Dengan fokus ke pilar-pilar abadi ini, dia bisa cuek sama tekanan jangka pendek. Oke, visi jangka panjang itu hebat dan saya paham logikanya, tapi tetap aja sabar itu kan bisa jadi lambat. Berapa banyak perusahaan bangkrut karena terlalu sabar? Apa yang bikin kesabaran Amazon beda? Nah, ini poin krusialnya. Kesabaran Amazon itu bukan kesabaran yang pasif. Ini kesabaran yang agresif. Kesabaran yang agresif. Data raksasa yang sekarang jadi AWS. Mereka revolusi logistik. Kesabaran mereka itu ada di profitabilitas, bukan di eksekusi. Oke. Inilah yang bikin investor percaya bahwa Bezos ngelihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Dia main di game yang beda, dengan horizon waktu yang beda. Ini kayak petani yang sabar nunggu panen, tapi tiap hari dia kerja keras nyangkul, ngairin, mupuk ladangnya. Bukan cuma duduk nunggu hujan, analogi yang sempurna, Den. Mitologi kesabaran ini diperkuat sama tindakan-tindakan simbolis. Buku ini ngangkat satu cerita menarik. Millennium Clock. Iya. Ini bagian yang kayak fiksi ilmiah. Disebutkan ada legenda urban kalau Bezos lagi bangun jam raksasa di tengah gurun, yang dirancang buat terus berdetak selama 10.000 tahun. Simbol pemikiran jangka panjang yang paling ekstrim, kan? Iya, betul, Pak. Terus, teks yang lurusin, jam itu sebetulnya proyek dari Long Now Foundation, tapi, dan ini kuncinya, Bezos adalah donatur terbesarnya. Dengan dana pribadi, $40 juta. $40 juta dari kantong pribadi. Itu bukan sekedar donasi, itu sebuah pernyataan. Tepat. Dia kayak mau bangun simbol fisik dari filosofi hidupnya. Cara yang sangat kuat untuk bangun mitos di sekitar dirinya dan perusahaannya. Dan mitos itu punya kekuatan nyata ya? Sangat. Penulisnya bahkan bilang, Bezos plus Amazon lebih seperti sebuah gerakan, sebuah kode moral, atau bagi sebagian orang, sebuah agama. Ini nunjukin gimana identitas merek yang kuat bisa ngangkat bisnis jadi lebih dari sekedar entitas komersial. Jadi sesuatu yang orang percayai? Betul. Oke. Dari jam 10.000 tahun dan strategi bisnis miliaran dolar, mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya kita bisa nerapin ini tanpa modal $40 juta? Iya. Buku ini dengan cerdas bawa konsepnya balik lagi ke level individu. Dengan saran buat bermimpi dalam potongan-potongan kecil dan melahap dunia dalam gigitan-gigitan kecil. Ini adalah call to action yang sangat praktis. Jalan menuju legenda pribadi Anda itu nggak dibangun dalam satu hari dengan satu tindakan heroik. Bukan. Melainkan dibangun bata demi bata, setiap hari lewat tindakan-tindakan kecil yang dilakuin dengan sangat baik. Penulisnya nyaranin kita buat ngerayain kemenangan-kemenangan kecil. Setiap anak tangga yang baru dinaiki, buat bangun momentum. Jadi kalau saya mau legendaris karena solusi kreatifnya, saya nggak perlu nunggu proyek raksasa buat unjuk gigi. Nggak perlu. Saya bisa mulai dengan kasih satu ide segar di rapat tim harian, terus lakuin lagi besok. Gitu terus. Tepat sekali. Kuncinya ada di efek kumulatif. Konsistensi dalam tindakan kecil itulah yang mengkristalkan reputasi Anda. Lama-lama, orang di sekitar Anda bakal lihat polanya. Kalau lagi buntu, tanya dia deh. Dia selalu punya cara pandang yang beda. Tanpa sadar, legenda kita mulai terbentuk. Betul. Ini proses, bukan peristiwa. Saya jadi kepikiran, ada benang merah yang menarik di sini. Buku ini kan kasih contoh superpower individu yang berupa perilaku harian, kayak selalu tepat waktu atau selalu tenang. Tapi di sisi lain, contoh perusahaannya itu pilar strategis yang besar, kayak inovatif atau sabar. Nah, gimana kita sebagai individu bisa hubungin dua hal ini? Apa kebiasaan kecil kita itu harus sengaja diarahkan buat bangun identitas strategis yang lebih besar? Itu pertanyaan yang bagus banget, dan saya rasa disitulah inti dari bab ini.
Jawabannya iya. Keduanya harus nyambung. Harus nyambung. Harus. Kebiasaan harian Anda adalah bukti nyata dari identitas strategis yang mau Anda bangun. Nggak bisa dipisahin. Bisa kasih contoh? Tentu. Misalkan identitas strategis yang mau Anda bangun itu jadi orang yang paling bisa diandalkan di industri ini. Itu legenda besar Anda. Nah, gimana cara buktikannya? Lewat kebiasaan harian. Oke. Superpower Anda mungkin selalu menepati janji sekecil apapun, atau selalu ngasih hasil kerja yang kualitasnya di atas rata-rata, bahkan buat tugas sepele. Tindakan kecil yang konsisten itu fondasinya. Jadi yang satu itu bagaimananya, yang satu lagi apanya? Tepat. Kebiasaan harian itu cara Anda melahap dunia dalam gigitan kecil, sementara identitas strategis itu tujuan besarnya. Ya, tapi milih kebiasaan yang secara sadar dukung narasi besar tentang diri kita. Benar. Ini ngebawa kita ke kalimat penutup bab yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Penulisnya bilang, kuncinya adalah melakukan segalanya sedikit lebih baik dari orang lain. Begitulah cara Anda meraih kesuksesan luar biasa satu hari pada satu waktu. Itu benar-benar membumikan konsep legendaris ini. Ini bukan soal jadi dewa, tapi jadi seorang pengrajin yang berdedikasi. Setiap hari ngasah karyanya sedikit lebih tajam, sedikit lebih baik dari kemarin. Oke, mari kita coba rangkum poin-poin penting dari obrolan kita, Ra. Pertama, menjadi legendaris itu bukan soal jadi hebat dalam segala hal. Ini tentang milih satu kekuatan super yang jadi jangka reputasi Anda. Dan melakukannya secara konsisten. Betul. Kedua, ini bukan cuma buat individu. Prinsip ini bisa diskalakan sampai level perusahaan. Kayak kasus Amazon dengan kesabaran agresifnya. Yang dibangun di atas visi jangka panjang. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, jalannya itu lewat tindakan-tindakan kecil yang disengaja dan konsisten setiap hari. Kebiasaan harian Anda harus jadi bukti dari identitas strategis yang mau Anda bangun. Ini maraton, bukan lari cepat. Dari semua ini, ada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Kita kan udah bahas pentingnya memilih satu superpower. Proses ini seolah-olah nyuruh kita lihat ke dalam diri sendiri. Apa kekuatan saya? Apa yang saya suka? Benar, berawal dari introspeksi. Tapi gimana kalau kita balikin? Mungkin pertanyaan yang lebih kuat bukanlah apa superpower yang ingin saya miliki, melainkan melihat lingkungan saya, tim saya, perusahaan saya, komunitas saya, superpower apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Menarik. Kalau semua orang di sekitar Anda panik, mungkin superpower yang paling berharga adalah ketenangan. Kalau semua orang kejebak cara lama, mungkin yang paling dibutuhin adalah keberanian coba hal baru. Jadi kita mengisi kekosongan ya? Betul. Jadi, pertanyaannya untuk Anda. Gimana kalau menjadi legendaris itu bukan cuma soal memaksimalkan kekuatan internal Anda, tapi tentang secara sadar mengarahkan kekuatan itu untuk mengisi kekosongan terbesar di sekitar Anda? Bagaimana hal itu bisa mengubah pilihan superpower Anda?